Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah. Salatu wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada para alim, para ulama yang saya taati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang takwa dan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad. Allah tidak melihat orang dari tampangnya, jabatannya, kedudukannya, ataupun profesinya. Takbir. Walaupun tampangnya keren dan seringnya ngetren, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya 4. Ada yang tersinggung di sini? Mohon maaf ya, saya mulai ngerepotin. Tapi jika dia tidak bertakwa kepada Allah, maka neraka balasannya. Dan sebaliknya, walaupun mukanya jelek, hidungnya pesek, dideketin bau ketek, tapi jika dia bertakwa kepada Allah, maka surga jaminannya. Seperti dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inakulakum indallahi askum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jangan minder, Pak. Jangan minder, Bu. Jangan minder, teman-teman. Walau kita ataupun orang tua kita berprofesi, walaupun profesinya itu seperti tukang molot, tukang brondol, tukang manen, tukang motong karet, tukang bangunan. Tapi jika sholatnya kebul, puasanya kebul, ibadahnya kebul, patut diajumi jam ke Jakarta, mampir ke Mangga 2. Orang yang bertakwa dijamin masuk surga. Orang yang bertakwa salah satunya harus rajin sholat, betul tidak? Pak, Bu, ada 5 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, tidak suka berkumpul kecuali dengan orang yang bisa memperbaiki agamanya, yang bisa menjaga lisan dan lainnya. Yang kedua, apabila diberi suatu hal yang luar biasa, dia akan menganggapnya sebagai musibah. Yang ketiga, jika mendapatkan ilmu pengetahuan dalam agama, walau itu hal kecil, dia akan merasa bahagia. Yang keempat, tidak makan terlalu banyak walaupun itu halal, karena takut tercampur dengan yang haram. Lalu yang terakhir, yang kelima, menganggap orang lain sebagai orang yang selamat, sementara menganggap diri kita sebagai orang yang celaka. Itu untuk menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong. Sementara arti dari takwa itu sendiri adalah kemampuan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemampuan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lalu apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Banyaknya kasus yang terjadi di tengah kaum muslimin, khususnya mulai dari anak yang membangkang kepada orang tua, anak yang tak lagi peduli kepada orang tua, dan masih banyak kasus-kasus yang kini merajalela. Ketahuilah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan perhatian yang sangat besar dalam hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbukal alla ta'budu illa
Bahwasanya dia telah memerintahkan kalian hanya untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Dari ayat ini, para ulama tafsir Imam Al-Bukhari menyampaikan bahwasannya untuk berperilaku baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah dan merupakan kewajiban setiap anak terhadap kedua orang tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang dengannya sampai Allah sandingkan perintah berbakti dan bertakwa hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh melanjutkan firman-Nya, Inna yad'uhu nayadakal kibaru wa haduma au kilahuma. Perhatikanlah mereka saat mereka dalam keadaan tua dan renta dan berada di sisi kalian. Di sini Allah ingatkan bagi setiap anak yang sudah banyak menyanyiakan orang tua, seolah-olah mereka hanya menjadi beban bagi mereka. Ketahuilah, mereka adalah pintu-pintu surga yang terbuka lebar bagi kalian di dunia. Maka jangan sekali-kali kalian abaikan mereka, yang dengannya pintu surga itu tertutup bagi kalian. Kemudian Allah berfirman, "Fala tahullahuma'u." Jangan katakan ataupun karena tak pantas lisan yang mampu mengucapkan kata-kata seolah didikan mereka menjadi belati tajam yang menusuk perasaan mereka. Fala tarhamhuma. Jangan marahi dan bentak mereka. Karena pantas lisan yang mampu mengucapkan seolah kata-kata didikan mereka menjadi belati tajam yang menusuk perasaan mereka. Takbir. Fala taqullahu qalam kanima. Dan berkata-katalah dengan kata yang akan menyejukkan hati mereka, seolah-olah Allah ingin berpesan pada kita selaku anak bahwasannya untuk memilih setiap kata yang akan kita ucapkan kepada kedua orang tua. Dan ingatlah wahai kaum muslimin, mulutmu harimaumu, maka jagalah lisanmu terhadap kedua orang tua. Pak, Bu, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang bagus agamanya, taat ibadahnya, bagus bacaannya, namun dia dihukum oleh Allah. Yang pertama namanya Jurais pada zaman Nabi Isa. Tahu Nabi Isa, Pak? Tahu Nabi Isa, Bu? Nabi yang keberapa? Nabi yang ke-24. Jurais adalah seorang pemuda yang bagus agamanya, taat ibadahnya, bagus bacaannya, namun dia dihukum oleh Allah. Lalu kesalahan apa yang dibuat Jurais sehingga dia dihukum oleh Allah? Suatu ketika saat Jurais sedang sholat, ibunya memanggil, "Jurais, sini kamu, bantu ibu." Jurais bingung, mau dijawab sedang sholat. Akhirnya dipanggillah Jurais yang kedua kalinya, "Jurais, sini kamu, bantu ibu." Jurais bingung, mau dijawab sedang sholat. Akhirnya dipanggillah Jurais yang ketiga kalinya, "Jurais, sini kamu, bantu ibu." Tidak menjawab. Karena ibunya tidak tahu bahwa Jurais sedang sholat, ibunya pun marah lalu bersumpah, "Ya Allah, 9 bulan aku kandung dia." Ibu-ibu, masih ingat waktu mengandung? Gimana? Enak? Jawab. Ya, gak ada enaknya, Bu. Dulu waktu Mama Iris mengandung adik, mau jalan susah pegangan tembok, mau duduk juga susah pegangan kursi. Kalau mau tidur, hadap kanan salah, hadap kiri salah. Kalau sudah tidur, gayanya pasrah, cuman satu, ngorok. "Ya Allah, 9 bulan aku kandung dia, setengah mati aku lahirkan dia." Ibu-ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum-senyum. Aku nak, bah. Gila. "Ya Allah, 9 bulan aku kandung dia, setengah mati aku lahirkan dia. Maka jangan kau ambil nyawa Jurais sebelum dia bertemu dengan orang jahat." Ibu-ibu, kalau seorang ibu marah, arasnya Allah bergetar. Maka kalau ibu-ibu marah, janganlah sumpahin jelek-jelek. Ini enggak, kalau ibu-ibu sudah marah, keluarlah sumpahnya yang tidak enak. "Kurang ajar, setan." Anak sendiri dibilang setan. "Kurang ajar, kambing." Anaknya lari. Ibunya ambil sendal, dilempar anaknya pakai sendal. Kata anaknya, enggak kena. "Ya Allah, 9 bulan aku kandung dia, setengah mati aku lahirkan dia. Maka jangan kau ambil nyawa Jurais sebelum dia bertemu dengan orang jahat."
Lalu apa? Jurais pun mendapatkan fitnah dunia yang kejam. Takbir. Allahu Akbar. Maka dari itu Pak, Bu, ada 11 kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Salah satunya adalah menjawab panggilan dari ayah dan ibundanya. Lalu bagaimana kalau kita dipanggil ayah atau ibu kita sedang sholat? Kalau laki-laki, jawabannya adalah dengan bertakbir. Misalnya, ada Allahu Akbar. Tapi kasih tahu dulu ibunya, Bu, kalau ibu panggil saya Adam, saya bilang Allahu Akbar, berarti saya sedang sholat. Kalau ibunya nggak dikasih tahu, Adam, Allahu Akbar, lah kurang ajar betul, saya manggil malah takbir. Oh ya Adam, lah kurang ajar betul, saya manggil malah takbir lagi. Itu kalau laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan tidak boleh dengan mengatakan takbir, karena suara perempuan adalah aurat bagi laki-laki. Lalu bagaimana kalau perempuan dipanggil ayah atau ibu? Kalau perempuan jawabannya adalah dengan bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Misalnya Fatimah, oi Fatimah. Tapi kasih tahu dulu ibunya, Bu, kalau ibu panggil saya Fatimah, saya bilang berarti saya sedang sholat. Kalau ibunya nggak dikasih tahu Fatimah, lah kurang ajar betul, saya manggil mata tepuk tangan. Atau jangan begini bos, itu tepuk pramuka itu. Lalu yang kedua namanya Alqamah, hidup pada zaman Nabi. Di mana Nabi sedang dakwah, di situ ada Alqamah. Di mana Nabi sedang sholat, di belakangnya ada Alqamah. Bagus agamanya, taat ibadahnya, bagus bacaannya. Namun anehnya ketika Alqamah syahratul maut tidak bisa syahadat. Syahratul maut dibimbingi oleh Bilal, la ilaha illallah, diikuti oleh Alqamah. Tidak ada. Lalu Bilal pun menyampaikan pesan ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berkata, bagaimana bisa? Alqamah kan bagus agamanya, taat ibadahnya. Lalu Nabi pun pergi untuk menjenguk Alqamah. Dia pun membacakan doa kepada Alqamah, tapi tetap saja Alqamah tidak bisa menyebutkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Nabi punya kesimpulan, wah ada dosanya ini anak. Panggil ayahnya, ternyata ayahnya sudah meninggal. Kalau begitu panggil ibunya, ketemu ibunya, Bu, mohon maaf, anak ibu Alqamah syahratul maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Biar saja, kurang ajar itu anak. 9 bulan aku kandung dia, setengah mati aku lahirkan dia. Bila datang istrinya, lebih sayang dia istrinya daripada saya. Maksudnya apa, Bu? Pernah suatu ketika saat aku pergi ke rumah Alqamah, lama aku tak menemui Alqamah, aku sudah rindu dengan Alqamah. Aku pun memutuskan untuk pergi ke rumah Alqamah. Belum sampai rumahnya, baru membuka gerbang, aku mendengar Alqamah berbicara kepada istrinya, cepat sembunyikan makanan, ibu datang. Lalu aku pun pulang dan tidak jadi pergi ke rumah Alqamah lalu berdoa. Disampaikanlah pesan ini kepada Nabi. Nabi Muhammad pun berkata, wah besar dosanya ini anak, gak selamat ini anak. Panggil ibunya, panggil, atau saya yang datang. Dipanggil ibunya datang. Bu, lihat anakmu, gak selamat dia kalau tidak dimaafkan. Maafkanlah Bu. Apa kata ibunya? Biar saja, kurang ajar itu anak. 9 bulan aku kandung dia, setengah mati aku lahirkan dia. Bila datang istrinya, lebih sayang dari istrinya daripada saya. Ya sudah, mending kita bakar saja di dunia daripada dibakar di akhirat, karena api dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan api di akhirat. Akhirnya Nabi perintahkan, silahkan kumpulkan kayu. Benar Bu, benar wahai Nabi, buat api yang besar. Benar Bu, benar. Angkat Alqamah dan lemparkan ke dalam api. Berteriak, tahan ya Rasul, jangan kau bakar anakku. Memang benar dia kurang ajar, memang benar dia durhaka, tapi durhakanya dia, kurang ajarnya tidak ada apa-apanya dengan penderitaan saya menghamilkan dia 9 bulan dalam perut saya lahirkan hidup dan mati, saya besarkan hidup dan mati, maka aku maafkan Alqamah. Akhirnya dengan bersusah payah Alqamah pun bisa menyebutkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, meninggal. Pak, Bu, api itu ada 4 tingkatan. Yang pertama warnanya merah seperti api rokok. Ada di sini perokok? Berhentilah rokok Pak. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak rokok sama saja membuang 3 kg. Kenapa? Coba kita lihat kalau bapak-bapak rokok. Dihisap, dibuang. Dihisap lagi, dibuang lagi. Coba sekali-kali ditelan.
Itu kalau satu bungkus. Bagaimana kalau 2 bungkus? 6 kilo beras. Bagaimana kalau sehari? 2 hari? Sebulan? 2 bulan? Setahun? Udah nggak kehitung uangnya. Mending uangnya dikumpulkan buat naik haji. Ini bapak-bapak kalau lihat anaknya merokok, awas kau merokok, awas kau merokok. Saya pukul kau kalau lihat kau merokok. Belum sampai 5 menit bapaknya bilang, "Nak, tolong belikan bapak rokok di warung depan." Maksud lo? Nah, itu anak durhaka zaman dulu. Sekarang apa? Ada seorang ibu menangis datang ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Ditanya, kenapa Bu? Tolong suami saya Pak Ustadz. Kenapa dengan suaminya? Suami saya meninggal Pak Ustadz. Di mana anak-anaknya? Anak-anak saya sibuk bekerja di luar kota. Mana nomor teleponnya? Biar saya telepon. Dikasih nomor teleponnya. Mas, saya mau mengabarkan berita duka. Oh iya, kenapa? Bapakmu baru saja meninggal. Apa kata anaknya? Oh iya, memang sudah lama dia sakit-sakitan. Sering dia sakit. Lantas bagaimana? Ditunggu atau tidak? Biar saya pulang tidak akan merubah keadaan. Tempat saya tidak akan hidup lagi. Lalu bagaimana ini? Tolong Bapak uruskan. Biar uang pemakaman saya yang transfer. Bapak saja yang urus. Nah, itu anak durhaka zaman sekarang. Bapak Ibu mau punya anak seperti itu? Maka kalau tidak mau, belilah anak-anak pendidikan yang baik. Kalau perlu, masukkan ke pondok pesantren. Barangkali di pondok pesantren makannya cuma tahu sama tempe, tapi terjamin halal, ucapannya terjaga, pergaulannya terjaga, 5 waktunya terjaga. Hadirin, mungkin ada di antara kita hari ini kaum muslimin yang tahajudnya 10 rakaat setiap malam, duhanya 12 rakaat setiap pagi, baca Qur'annya 1 hari 1 juz, one day 1 juz, malamnya one night 1 juz, 1 malam 1 juz. Satu keluarga berpuasa luar biasa Senin Kamis. Tak cukup puasa Senin Kamis, dia puasa Nabi Daud. Tak cukup puasa Nabi Daud, dia puasa sunnah-sunnah lainnya. Istrinya menutup aurat dengan sempurna, pakai cadar, pakai nikob, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, pakai kurdam. Suaminya 5 waktu ke masjid tak pernah tertinggal takbiratul ulang. Anak-anaknya di pondok jadi hafiz dan hafizah. Tiap pagi berinfak, tak pernah menggunjing orang. Quran terjaga, tahajud terjaga, 5 waktu terjaga, duha terjaga, Quran terjaga, aurat terjaga. Sempurna satu keluarga ini amalnya. Tapi sudah 5 tahun dia tak tengok ayah ibunya. Sudah bertahun-tahun dia tak menyapa kedua orang tuanya. Sudah berminggu-minggu dia tak bermomen baik dengan ayah ibunya. Sudah berhari-hari dia bermusuhan dengan ayah ibunya. Maka anak seperti ini kata Rasul, jangankan masuk surga, mencium baunya saja Allah haramkan baginya. Dan semua amalnya di dunia ini tertolak di sisi Allah, tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika ada di antara kita hari ini kaum muslimin yang pandai melayani ayah ibunya, gak ada uang, dia kasih uang, gak ada rumah, dia bikinkan rumah sakit, ayah ibunya dia bawa ke rumah sakit, dia obati, dia rawat, dia jaga. Kotoran ayah ibunya dia bersihkan pakai tangannya sendiri. Ada di antara kita hari ini kaum muslimin yang membersihkan kotoran ayah ibunya lebih dia nikmati daripada makanan yang paling dia sukai. Begitu luar biasanya dia melayani ayah ibunya. Tapi dia tinggalkan sholat, dia injak-injak perintah Allah, dia tinggalkan perintah Allah dengan mutlak. Maka kebaikan satu anak ini terhadap kedua orang tuanya seluruhnya tidak diterima oleh Allah, tertolak di sisi Allah. Atau jangan-jangan ini yang membuat amal kita tidak diterima oleh Allah? Atau jangan-jangan ini yang membuat amal kita ditolak oleh Allah? Kita sholat juga, kita sujud juga, kita baca Quran juga, kita dengerin ceramah juga. Maka dari itu Pak, Bu, ayah ibu kita tuh tinggal di kampung. Ayah ibu tinggal di kampung sana yang jauh. Terkadang ayah ibu kita tak sekolah SD, SMP, SMA, tak tamat. Tapi dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia dan dia sekarang. Lalu apa yang membuat kita lalu apa yang membuat hidup tidak menjadi mereka? Saya ingin sampaikan kepada kita semua. Ayah ibu kita tidak tahu kita ini public figure. Ayah ibu tidak tahu kita ini dokter, polisi, tentara, pilot. Ayah ibu kita tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang dia tahu kita ini anaknya. Pak, Bu, kemarin saya ceramah, bukan
Kemarin saya ceramah di Palembang. Sepulang dari ceramah saya buka HP dan melihat sebuah kisah. Saya baca 2 kali mengalir air mata saya. Kenapa? Karena di kisah itu tertulis satu orang itu sedang menelpon anaknya. Kata ibunya, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam bu." "Nak, sudah 1 tahun kau tak tengok ibu. Apa yang membuatmu berhalangan? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu?" Tahun yang kedua ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam bu." "Nak, ibu baru dapat kabar bahwa kau telah membeli mobil baru. Apakah itu betul nak?" "Betul bu." "Alhamdulillah, kau pandai menyenangkan anak istrimu." Tahun yang ketiga ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam bu." "Nah, ibu baru dapat kabar bahwa kau telah membeli rumah baru. Apakah itu betul nak?" "Betul bu." "Alhamdulillah, kau pandai membahagiakan anak istrimu." Tahun yang keempat ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam bu." "Nah, ibu tadi ke pasar dan jumpa temanmu di pasar. Dia bercerita banyak tentangmu. Katanya kau baru beli 1 ekor anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apakah itu betul nak?" "Betul bu." "Nah, dengarkan pesan ibu untuk yang terakhir kalinya." "Apa pesan ibunya?" "Demi Allah nak, demi Allah, kau pelihara 1 ekor anak anjing. Kau siapkan harga anjing 30 juta. Kau siapkan rumah untuk anjingmu di depan rumahmu. Kau jaga anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang, dan sore. Demi Allah nak, demi Allah, dengarkan pesan ibu untuk yang terakhir kalinya." "Apa pesan ibunya?" "Demi Allah nak, demi Allah, jika seandainya Allah menciptakan ibu, jika seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali, demi Allah, ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin terlahir sebagai seekor anjing yang berada di depan rumahmu dan lihat wajahmu setiap hari." Ibu kita tak butuh uang kita, ibu kita tak butuh harta kita, dia butuh kita. Apa yang menjadi penyebab kita jarang untuk mengunjungi mereka? Pantas hidup kita tidak berkah, pantas rumah tangga kita tidak syakinah, karena hubungan dengan ayah ibu kita rusak selama ini. Masih ada kesempatan, masih yang jauh telepon, yang dekat kunjungi, yang sudah meninggal ziarahi kuburnya dan doakan mereka. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Apa guna hidup dunia sementara Allah tidak ridho dengan kehidupan kita? Demi Allah, jika seandainya kita tak bisa membahagiakan mereka, jangan pernah menyusahkan mereka. Jika seandainya kita tak bisa membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Demi Allah, kita hanya punya 1 ibu kandung, kita hanya punya 1 ayah kandung. Gak akan ada ibu kandung yang kedua, gak akan ada ayah kandung yang kedua. Ibu kita cuma 1, ayah kita cuma 1. Gak akan ada ibu kandung yang kedua, gak akan ada ayah kandung yang kedua. Pangkat jabatan bisa diraih, harta bisa dicari, kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kesempatan dunia ini, Pak. Pulanglah ketika mereka memanggil. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan hubungan kami, tinggalkan proyek. Demi Allah, kata Nabi, sesaat kita duduk bersama mereka akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tak duduk bersama mereka? Terakhir, marilah kita mengangkat tangan kita ke langit Allah dan berdoa untuk ibu bapak kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atarisma, kepengen kaya, selalu buka tangan ibumu, karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau membuka tangan ibumu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin sering kau memberi ibumu, semakin sering dan banyak pula Allah berikan rezeki kepadamu. Kesimpulannya, jangan bahil kepada ibu. Ibu kita sayang luar biasa. Dalam perut beliau, mata kita belum bisa melihat, telinga kita belum bisa mendengar, mulut kita belum bisa berkata-kata. Sayangnya ibu kepada kita melalui tangan halusnya memegang perut lalu berkata-kata, anakku pintar, anakku kaya, anakku soleh, anakku bahagia, anakku sehat. Surga tempatmu nak. Manusia manapun di dunia ini belum ada yang mengucapkan doa itu seperti doa itu. Ibu kita sudah panjatkan doa itu demi kebahagiaan anak-anaknya. Hadirin, doa orang tua itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi nggak usah jauh-jauh minta doa kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Ini kadang-kadang minta doa kemana-mana, ziarah kemana-mana, sementara orang tua sendiri dibiarin. Betul nggak? Kadang-kadang minta berkah dari kiai, minta berkah dari ajengan,
Tapi sumber keberkahan itu ada pada orang tua. Maaf, Pak, Bu, maaf. Saya sering melihat ketika datang kiai, ketika datang ajengan, ketika datang habaib, semua berebut salaman. Bagus, bukannya nggak bagus, bagus. Cuma pertanyaannya, sama orang tua begitu nggak? Percuma. Ribuan tangan ulama kalian cium, ribuan tangan habaib kalian cium, ribuan tangan ajengan kalian cium. Tapi jika kalian tidak pernah mencium daripada tangannya kedua orang tua, percuma. Orang tua itu di atas segalanya. Boleh kita hormat. Bagus kita minta berkah dari kiai. Tapi jika kalian tidak pernah mencium jika kalian tidak pernah cium daripada tangannya orang tua, percuma. Orang tua itu di atas segalanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah malam, nanti yang lain tidak kebagian. Namun jika terasa masih kurang, lain waktu boleh mengundang. Sebelum saya menutup tausiah ini, marilah kita bersama-sama berfatihah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sebelum saya menutup tausiah ini, marilah kita bersama-sama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya man salaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alaka quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi, fadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya man salata bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi, fadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Islam agamaku, Indonesia negeriku. Usikum minafsihi taqwallah wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah tabaraka wa ta'ala bi barakati tausiah Bilqis. Alhamdulillah sangat menyentuh hati. Ngan cuman seetik ya teh kurang kusuk itu kan ngadengikeun teh itu dilenyopan kata aya kalanya juringgal deh. Jika na mau dilenyopan cekap ieu ieu ngaos cekap ngesi ya kis ya bahasa orang sudah ngesi mun karung teh mah kis tuh kadang-kadang deus tadi asa kasinggung ku kis deus belum bisa berbakti kepada orang tua terutama ibu, sering nyakitin sering bikin nangis. Subhanallah
itulah tadi pesan-pesan dari seorang dai cilik ya. Barangkali ada yang pengen ngundang Bilqis, nah, Gis, tapi si undangnya jangan mahal-mahal ya Gis. Kalau ama ini sama saudara yang murah-murah aja biar aris. Ntar Deus yang jadi apa namanya sekretaris Ikis lah, tenang, partner. Ntar Ikis. Cuman Ikis kalau pulang lagi ke Palembang, masa Deus panggil ke Palembang habis sama ongkosnya. Ikis yang ini aja, ini buat anak-anak ya Ikis udah dapet. Ridho ya Ikis ya, Ridho. Yang ini Ridho ya, buat anak-anak sholawat ya. Nah, Ikis udah dapat banyak ya, sama-sama banyak. Kasihan pengen ngerokok anak. Ikis yang capek ya. Tepuk tangan dulu buat Ikis. Enak.